Apa kabar pemirsa Dunia Sehat? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali kembali saya Wulan Juleni bisa menemani Anda dalam program Dunia Sehat. Nah pemirsa, saya mau tanya nih, pernah nggak sih Anda mengalami kulit pucat, lalu kemudian Anda terkena sesak napas dan selalu merasa kelelahan? Jika iya, sudahkah Anda melakukan cek darah pemirsa? Sebab yang saya sebutkan tadi adalah gejala dari kelainan darah atau anemia. Nah, masih banyak dari masyarakat yang menganggap enteng penyakit anemia, bahkan anemia dianggap sama dengan penyakit darah rendah. Padahal pemirsa, dua penyakit tersebut merupakan penyakit yang sangat berbeda. Sebab anemia merupakan salah satu penyakit kelainan darah di mana jumlah sel darah merah yang dihasilkan kurang atau lebih rendah dibanding keadaan normal. Karena itu hari ini Dunia Sehat akan bahas mengenai penyakit kelainan darah anemia, apa itu kelainan darah dan bagaimana penanganannya. Dan bagi Anda yang ingin berkonsultasi bisa langsung menelpon kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @i_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelum kita saksikan terlebih dahulu informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, seperti yang kita semua sudah ketahui, darah memiliki banyak fungsi dalam tubuh manusia. Salah satunya adalah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh sel-sel darah merah, serta melawan infeksi pada sel darah putih. Namun jika darah dalam tubuh tidak bekerja secara normal, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan. Kelainan darah adalah kondisi yang mempengaruhi salah satu atau beberapa bagian dari darah dan mencegah darah untuk bisa bekerja secara normal. Kelainan darah bisa bersifat akut maupun kronis dan banyak dari kasus kelainan darah adalah faktor keturunan. Kelainan darah ini sendiri akan berdampak pada bagian-bagian dari darah seperti sel darah merah, sel darah putih, platelet, dan plasma. Penyakit anemia merupakan salah satu penyakit kelainan darah yang diakibatkan oleh rendahnya jumlah sel darah merah pada tubuh. Gejala yang kerap terjadi ketika seseorang mengalami anemia akut adalah wajah menjadi pucat, keluar keringat dingin, pingsan, bahkan kematian. Sedangkan pada anemia kronik, gejalanya adalah mudah lelah, lemas, pucat, dan sesak. Dan bila tidak ditangani dengan tepat dan cepat, anemia dapat meningkatkan penyakit jantung. Nah pemirsa sudah lihat ya sedikit informasi mengenai kelainan darah anemia. Untuk lebih detail kita akan langsung ngobrol dengan Dr. Adi Ayumada Prahara, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Medika BSD. Selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar dokter hari ini? Alhamdulillah. Gak pusing-pusing ya dokter ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah dokter sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang kelainan darah anemia ini. Sebenarnya nih dokter apa saja sih manfaat darah untuk tubuh? Ya, seperti kita ketahui, jadi darah itu sangat penting untuk berfungsinya dengan baik organ-organ tubuh kita, bahkan sangat vital untuk kelangsungan hidup kita. Jadi manfaat darah dibagi menjadi 3 kategori. Ya, yang pertama untuk sebagai transportasi, jadi mengangkut oksigen yang dari jantung kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian juga nutrisi yang diserap dari makanan yang kita konsumsi gitu. Kemudian juga mengangkut enzim-enzim, hormon yang kemudian dimanfaatkan oleh kelenjar-kelenjar dalam tubuh kita supaya dapat berfungsi dengan baik. Kemudian darah juga berfungsi untuk homeostasis tubuh, yaitu kemampuan fisiologis tubuh untuk mempertahankan kondisi internal tubuh supaya tetap stabil. Jadi termasuk di antara sini adalah untuk mempertahankan suhu tubuh supaya optimal, kemudian pH di dalam tubuh, tekanan osmotik, gitu ya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk pertahanan tubuh kita. Jadi di dalam darah mengandung sel-sel dan zat yang berfungsi untuk mempertahankan tubuh kita bila kita terinfeksi. Jadi berfungsi untuk kekebalan tubuh kita. Betul. Iya. Berarti sebenarnya fungsi darah sangat banyak ya dokter ya untuk tubuh ini juga ya pemirsa ya. Nah berarti dokter kalau kelainan darah itu apa ya dokter? Kelainan darah jadi ada komponen darah tertentu atau beberapa komponen yang mengalami perubahan sehingga fungsi dari darah itu sendiri terganggu. Gitu. Jadi ada yang penyakit
Kalau misalnya ringan ya tidak menimbulkan keluhan, tapi bila berat tentu saja menimbulkan gangguan. Dan kelainan darah ini ada yang bersifat akut maupun kronik gitu. Kemudian juga sebagian besar diantaranya merupakan penyakit turunan. Oh, ya. berarti hampir semua penyakit kelainan darah itu turunan gitu dokter ya? Ya, tapi juga ada pencetus yang lainnya. Oke, berarti apa saja dokter yang bisa menyebabkan kelainan darah yang terjadi dalam tubuh? Iya, jadi misalnya ada infeksi, kemudian zat-zat yang bersifat toksik, keracunan zat-zat toksik, polutan gitu ya. Kemudian zat-zat radiasi juga bisa menimbulkan kelainan pada darah kita. Kemudian faktor genetik. Faktor genetik ya dokter ya. Berarti yang paling utama memang faktor genetik atau justru faktor penunjang lain yang tadi dokter? Bisa terjadi yang mana saja Mbak, bisa terjadi ya. Oke, nah dokter, penyakit apa saja nih berarti yang termasuk dalam akibat kelainan darah dokter? Ya, bila contohnya misalnya kelainan pada sel darah merah kita, itu misalnya terjadi timbul anemia, kemudian malaria, juga ada infeksi malaria juga menimbulkan kelainan pada darah kita. Kemudian adanya penyakit autoimun juga bisa menimbulkan kelainan yang kita sebut anemia hemolitik autoimun misalnya, gitu ya. Kemudian misalnya pada sel darah putih, contohnya terjadi leukemia. Kemudian pada sel darah beku misalnya timbul jumlah kadar trombosit yang rendah ya, misalnya kita sebut ITP ya, idiopatik trombositopenia purpura gitu ya. Nah, contoh-contohnya seperti itu, Mbak. Oke. Nah, dokter kalau di Indonesia sendiri paling banyak kasus kelainan darahnya apa, dokter? Anemia. Anemia tadi. Tapi dokter gini, banyak orang yang menyangka tadi yang saya udah bilang juga, kelainan itu anemia itu sama dengan darah rendah. Gitu dokter. Kenapa orang menyangka seperti itu? Apa sama dokter gejalanya atau karena bentuknya sama atau bagaimana dokter? Sebetulnya itu berbeda ya. Jadi anemia adalah jumlah kadar sel darah merah kita atau hemoglobin dalam darah kita lebih rendah daripada nilai normal. Sedangkan tekanan darah adalah tekanan di dalam pembuluh darah. Jadi dipengaruhi oleh volume darah, kemudian tahanan di pembuluh darah kita, kemudian dipengaruhi juga oleh curah jantung. Oke. Ya. Jadi bedanya di situ dokter ya? Iya. Oke, kalau gitu dokter kita akan lanjut lagi nanti ya dokter. Dan pastinya nih pemirsa, bila Anda ingin berkonsultasi mengenai kelainan darah atau anemia, bisa langsung telepon saja ke kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @ti_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Atau bisa juga dilihat di layar kaca kita. Dan sebelum kita saksikan terlebih dahulu informasi berikut ini. Kembali lagi ke Dunia Sehat pemirsa, dan saya ingatkan kembali bila Anda ingin berkonsultasi mengenai kelainan darah anemia bisa telepon ke nomor kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @ti_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita lanjut lagi obrolan kami dengan Dr. Adi Ayu Mada Prahara, SPPD, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Medika BSD. Baik dokter, kita lanjut lagi obrolan kita ya dokter ya. Nah dokter, aku pengen tanya nih sekarang. Biasanya di usia berapakah orang-orang itu akan mulai terkena anemia? Anemia bisa menyerang di semua usia sebenarnya. Cuman ada beberapa kelompok umur yang lebih beresiko. Misalnya anak-anak gitu ya. Kemudian wanita usia subur, wanita yang sedang hamil, dan orang tua. Gitu ya. Jadi bisa semua umur ya dokter ya? Bisa. Tapi mungkin nggak dokter kalau dari lahir gitu udah terkena anemia, mungkin nggak dokter? Mungkin. Oh mungkin saja ya dokter ya? Terutama pada yang ibunya mengalami anemia. Jadi ada kemungkinan janin mengalami anemia pada saat dilahirkan. Oh gitu. Ya. Nah dokter, gejala apa aja dokter yang biasanya diperlihatkan jika seorang mengalami kelainan darah anemia tersebut? Ya, gejala anemia bisa ringan sampai berat, sampai mengancam nyawa. Bila anemianya ringan dan sedang mungkin belum menimbulkan keluhan. Tapi bila anemianya berat, kemudian kehilangan darah dalam waktu cepat, jadi proses timbulnya anemianya juga dalam waktu singkat, tentu akan menimbulkan gejala yang berat. Oke. Jadi gejalanya misalnya
ya kalau kita perhatikan orangnya tampak pucat, kemudian sering pusing, lemah, letih, lesu, kurang semangat gitu ya, kurang konsentrasi, kemudian bisa merasa sesak nafas, keluar keringat dingin atau berdebar-debar gitu. Bila berat ya bisa sampai tidak sadar. Bisa sampai pingsan gitu ya, bisa dok? sampai Tidak sadarkan diri pastinya ya. Nah, dokter, berarti kalau anemia sendiri ada berapa jenis? Anemia ada anemia karena defisiensi, jadi kita sebut anemia defisiensi. Jadi kekurangan zat-zat yang diperlukan untuk membentukkan sel darah merah. Jadi untuk membentuk sel darah merah dibutuhkan zat besi, asam folat, kemudian vitamin B12 dan tembaga. Kemudian ada juga anemia yang karena perdarahan. Perdarahannya bisa akut ataupun kronik. Jadi bisa akut yang prosesnya tiba-tiba dalam waktu banyak, atau kronik yang silent yang nggak terlalu kentara gitu ya. Jadi tersembunyi perdarahannya, nggak terasa, jadi nggak kelihatan ada perdarahan, tapi ada perdarahan di dalam tubuhnya. Ya, kemudian ada yang anemia hemolitik, jadi darah dalam tubuhnya lebih cepat mengalami kerusakan dan kematian. Kemudian juga anemia disebabkan karena penyakit kronik. Jadi misalnya orang dengan infeksi paru atau dengan diabetes misalnya, atau dengan penyakit jantung, nah itu bisa mengalami anemia. Bisa juga dengan anemia, dokter ya. Yeah. Nah, dokter nih sebagai wanita nih, biasanya ada yang bilang kalau lagi menstruasi gitu, suka terkena anemia. Betul tidak, dokter? Dan itu kenapa bisa menyebabkan anemia ketika lagi menstruasi? Betul. Jadi pada saat menstruasi, terutama yang wanita yang menstruasinya itu banyak atau durasinya panjang. Kalau banyak kita sebut menoragi. Kalau tidak teratur gitu ya. Periode tidak teratur, haidnya kita sebut metroragi. Jadi selain kehilangan sel-sel darah, di situ juga banyak zat besi yang dikeluarkan, gitu. Jadi dia akan jatuh dalam keadaan kondisi yang anemia. Nah, dokter, anemia ini kan kekurangan hemoglobin ya, dokter? Iya, betul. Nah, itu biasanya berarti disebabkan karena kita kurang makan apa atau kenapa nih, dokter? Iya, tadi penyebabnya ada karena kekurangan defisiensi gitu kan. Kemudian tadi apakah ada perdarahan, ya, perdarahan di usus atau perdarahan di lambung begitu kan, yang nggak tampak, atau karena memang ada perdarahan yang jelas nampak, misalnya perdarahan dari jalan lahir misalnya, karena suatu sebab ya. Kalau wanita macam-macam faktor ginekologi, penyakit ginekologi bisa menyebabkan hal tersebut, gitu. Atau batuk darah atau muntah darah, itu pun bisa menyebabkan anemia. Kita sebut anemia, tergolong dalam anemia karena perdarahan. Gitu ya, dokter ya. Nah, berarti kalau kita kan nggak tahu nih, dokter, kalau yang pendarahan terjadinya di dalam, mungkin kayak tadi dokter bilang apa ususnya yang pendarahan gitu. Nah, itu biasanya disebabkannya oleh apa, dokter? Karena mungkinkah dia kalau di dalam tubuh makannya salah kah gitu, pemirsanya makannya salah, atau mungkin karena terlalu banyak beban yang dibawa, atau terlalu banyak berolahraga, atau bagaimana tuh, dokter? Misalnya perdarahan di lambung itu tidak jarang kita temukan ya. Jadi satu karena ada proses peradangan kronik di lambungnya. Jadi permukaan lambung mengalami erosi, kemudian timbul perdarahan. Kemudian bisa juga karena obat-obatan. Misalnya obat-obatan NSAID ya, jadi non steroid untuk anti peradangan. Nah, itu juga bisa menimbulkan kerusakan pada pelapis lambung sehingga timbul perdarahan. Gitu. Kemudian atau ada tumor begitu di lambungnya atau di usus gitu ya, atau peradangan pada usus besar, itu semua bisa menimbulkan perdarahan di dalam tubuh. Nah, jadi masyarakat mungkin perlu mewaspadai bila kan perdarahan di lambung dan lambung kan tidak selalu nampak kelihatan ya. Jadi tandanya ya kalau misalnya fesesnya berwarna hitam atau coklat tua gitu ya. Jadi karena perdarahan di lambung bercampur dengan asam lambung, jadi yang kita perhatikan, yang bisa kita lihat adalah fesesnya berwarna hitam dan berbaunya khas ya, karena itu darah. Gitu. Berarti kalau misalkan nih pemirsa ya, tiba-tiba fesesnya berwarna hitam gitu, kemungkinan saja itu ada pendarahan di dalam organ tubuhnya ya, mungkin di seputar lambung gitu. Jadi harus langsung diperiksa ke dokter gitu ya, dokter ya. Nah, dokter Ayu, itu kan tadi kan kalau penyakit kelainan darah karena hemoglobin nih. Sebenarnya fungsi utamanya dari hemoglobin sendiri itu apa sih, dokter? Fungsi utama hemoglobin mengangkut oksigen. Jadi oksigen yang
didapatkan dari ventilasi ya, dari sirkulasi paru-paru kita, kemudian diangkut oleh hemoglobin ini, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh kita. Fungsi oksigen ini ya sangat vital karena merupakan energi untuk setiap sel agar dapat bekerja dengan baik. Oke dokter, kita lanjut lagi nanti ya dokter ya. Dan pemirsa saya ingatkan kembali nih untuk Anda yang ingin berkonsultasi mengenai mengenal kelainan darah anemia, bisa langsung menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @ai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Baiklah, terlebih dahulu kita saksikan info sehat mengenai buah untuk penambah darah. Pemirsa Dunia Sehat, buah merupakan sumber utama vitamin dan berbagai mineral penting yang diperlukan oleh tubuh, serta berperan dalam pembentukan sel-sel dalam berbagai jaringan tubuh, termasuk pembentukan sel darah merah. Dan berikut ini berbagai macam buah untuk penambah darah sebagai berikut. Jambu biji. Jambu biji kaya akan vitamin C, A, B1, dan zat besi yang berperan penting dalam pembentukan hemoglobin, sehingga sangat berkhasiat sebagai buah untuk penambah darah. Buah ini juga berkhasiat untuk meningkatkan kadar trombosit, sehingga disarankan untuk dikonsumsi oleh penderita demam berdarah. Mangga. Buah yang satu ini kaya akan serat. Kandungan yang tersimpan di dalam buah mangga antara lain asam folat, vitamin A, B1, B2, B3, B6, C, E, K, dan berbagai mineral penting seperti zat besi, magnesium, kalsium, tembaga, mangan, dan seng. Semua unsur vitamin dan mineral dalam buah mangga berperan dalam pembentukan dan penyerapan sel darah merah pada jaringan tubuh. Jeruk. Buah jeruk juga dikenal sebagai buah yang mengandung zat antioksidan sehingga dapat menangkal radikal bebas. Dengan mengkonsumsi buah ini, selain dapat mengobati anemia, juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit serta dapat menjaga kesegaran dan mempercantik kulit. Stroberi. Selain vitamin C, buah stroberi juga mengandung nutrisi penting yang diperlukan oleh darah antara lain vitamin A, B1, B2, B3, B6, E, K, zat besi, mangan, dan kalsium. Stroberi juga mengandung zat antosianin yang berfungsi sebagai antioksidan. Stroberi juga dikenal sebagai buah yang berkhasiat sebagai antiinflamasi, kaya serat dan sering digunakan sebagai diet untuk menurunkan berat badan. Buah naga. Buah naga juga merupakan buah untuk penambah darah karena mengandung zat besi, fosfor, kalsium, vitamin C, B1, B3, B12, dan berbagai mineral penting lainnya. Buah ini memang dikenal memiliki kaya manfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kembali lagi ke Dunia Sehat pemirsa, dan sekali lagi saya informasikan untuk Anda yang ingin berkonsultasi mengenai kelainan darah anemia bisa telepon ke nomor kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @ai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Langsung kita tanya kembali nih kepada Dr. Adi Ayumade Prahara, SCPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Medika BSD. Nah dokter, langsung aja nih ya, tadi saya sudah menanyakan mengenai umur, berapa sih orang bisa terkena anemia. Nah, kalau ibu hamil nih dokter, tiba-tiba ternyata dia terkena anemia. Ini apa yang akan terjadi pada ibunya dokter, dan apa yang akan terjadi pada anaknya yang sedang dikandung? Ya, pada ibunya bisa timbul kesulitan pada saat proses persalinan. Jadi proses persalinannya jadi lebih lama karena ibu kekurangan tenaga untuk mendorong gitu ya. Kemudian bisa juga timbul perdarahan karena kontraksi dari rahim kurang, ya kita sebut atonia uterinya. Kemudian bisa juga timbul resiko infeksi. Kalau pada janinnya itu bisa terjadi lahir prematur. Kemudian bisa juga abortus atau karena oksigen sangat diperlukan untuk tumbuh kembang janin, terjadi gangguan untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya, ya. Jadi bisa timbul kematian yang lebih muda pada bayi yang baru lahir atau disertai dengan adanya cacat bawaan ataupun dalam keadaan anemia, gitu.
Nah, berarti dokter, ya. kalau tadi kan kalau kita lihat tadi ya di informasi yang kita berikan kepada Ya. pemirsa bahwa banyak sekali buah-buahan untuk menambah darah nih dokter. Nah, ketika yang ibu hamil tadi misalkan terkena anemia, bisa nggak sih dokter tertolong dengan dengan buah-buah tersebut? Karena kan orang bilang bahwa ibu hamil tuh nggak boleh banyak minum obat, harus minum yang alami gitu ya. Bisa nggak dokter membantu dengan adanya buah-buahan tadi? Bisa membantu ya, karena jadi pilih buah yang banyak mengandung vitamin atau zat besi ya, misalnya kurma, alpukat, kemudian pepaya, sirsak gitu ya. Kemudian juga vitamin C, karena vitamin C juga meningkatkan serapan dari zat besi. Vitamin C juga banyak terkandung dalam buah-buahan, juga sayur-sayuran juga banyak ya, sayur-sayuran berhijau daun, brokoli, kol, buncis gitu ya. Kemudian bayam misalnya zat besi banyak terkandung dalamnya. Kemudian dari lauk juga, misalnya daging merah sapi ya, kemudian hati, ikan, telur, itu juga bisa meningkatkan sumber-sumber dari kebutuhan pembentukan sel darah. Kemudian dari zat tepung juga, dari misalnya dari kentang atau umbi-umbian, talas, gandum. Itu juga bisa ya dokter ya. Nah dokter, sekarang tadi kan ibunya, kalau misalkan anak kecil yang terkena anemia dokter, ini benar nggak akan mengganggu pertumbuhan dan juga mengganggu kecerdasan anak tersebut? Ya, jadi kalau misalnya pada anak umur 2 tahun dapat mengganggu koordinasi dan keseimbangan tubuh. Jadi anak jadi ragu-ragu karena mungkin kurang koordinasi, keseimbangan terganggu, jadi lebih ragu-ragu gitu kan, menarik diri misalnya gitu. Kemudian kurang dapat berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, ya. Daya tahan tubuh yang menurun sehingga mungkin jadi gampang sakit. Kemudian pada usia prasekolah dan sekolah jadi menurunkan kemampuannya untuk berkonsentrasi, menurunkan daya ingat, kemudian sehingga menurunkan prestasi dan perkembangan anak. Oh ya. Gitu dokter. Nah dokter, ada juga nih yang bilang kalau misalkan mau lihat dia terkena anemia atau enggak, dilihat dari bawah matanya. Jadi bukan cuma dari kulit doang gitu dokter ya, kulitnya pucat, tapi ternyata ada orang suka melihat di bawah mata juga akan pucat. Apakah itu benar berpengaruh jika orang terkena anemia dokter? Betul, jadi bisa kita periksa dari kelopak mata bagian bawah dalam ya, jadi palpebranya itu lebih pucat. Oke, jadi lebih pucat ya di bagian dalamnya ya dokter. Tapi orang juga suka, tadi ya saya kembali lagi, banyak orang juga yang bilang itu adalah darah rendah. Berarti yang membedakannya apa nih dokter, yang akan terlihat sekali perbedaan antara darah rendah dengan si anemia darah ini? rendah kita bisa diagnosis hanya dari pemeriksaan tekanan darah. Jadi pemeriksaan tensimeter itu kita periksa tekanan darahnya berapa. Tapi memang gejalanya kalau tekanan darah mungkin hampir sama yang bikin hampir sama mungkin gejala yang ditimbulkan. Jadi kalau tekanan darah rendah ya cepat capek juga, mungkin lemas, jadi kurang berenergi begitu. Tapi sebetulnya itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda ya dokter ya. Nah dokter, kalau kita bicara mengenai komplikasi bagaimana nih dokter? Apa aja yang akan terjadi di tubuhnya? Komplikasi anemia? Iya. Ya jadi bisa timbul kerusakan atau gangguan pada fungsi-fungsi organ tubuh kita ya. Jadi jantung bisa timbul gagal jantung, kemudian kerusakan organ paru, kerusakan organ ginjal, kemudian juga bisa timbul sistem daya tahan tubuh yang menurun. Karena hemoglobin atau oksigen yang dibawa oleh hemoglobin sangat diperlukan oleh keseluruhan tubuh kita. Jadi bila mengalami kekurangan dapat mengaruhi keseluruhan organ tubuh kita. Oke, itu komplikasinya tadi ya dokter ya. Nah dokter, kalau misalkan kayak suplemen untuk penambah darah, apa itu juga berfungsi untuk bisa untuk menangani anemia dokter, atau memang harus ke dokter untuk berkonsultasi? Anemia kan penyebabnya macam-macam ya. Tadi misalnya anemia defisiensi zat besi, bisa suplementasi zat besi. Tapi ada anemia disebabkan karena perdarahan. Jadi mengobati atau terapi anemia tergantung dari penyebabnya. Jadi kita ketahui dulu apa penyebab anemianya ini gitu. Apakah karena kekurangan zat-zat untuk pembentukan sel darah merah, apakah karena adanya perdarahan, ataukah ada infeksi yang mendasarinya,
atau karena memang aplastik anemi, jadi produksi sel-sel darah merah di sumsum tulang memang kurang. Gitu. Ya, jadi harus diketahui dulu apa penyebabnya. Oke, kita kan tadi dokter sempat bilang bahwa penyebabnya juga bisa karena keturunan nih dokter. Berarti kalau keturunan ini bisa disembuhkan nggak dokter? Karena kan sudah keturunan ya, bisa nggak, takutnya nanti misalkan ibunya kena, anaknya kena. Ketika anaknya nanti punya anak lagi, kemungkinan kena atau bisa dihentikan di situ atau gimana dokter? Untuk sampai saat ini memang anemia yang karena faktor genetik belum bisa disembuhkan. Jadi terapinya ya transfusi darah, karena terapinya belum sampai ke tingkat gen. Jadi tingkat genetik masih dalam proses penelitian ya. Jadi terapinya yang saat ini masih kita pakai adalah transfusi bila memang betul diperlukan. Kemudian cangkok susun tulang ataupun cangkok stem cell ya, sel punca. Oke, baik dokter. Kita akan lanjut lagi nanti ya dokter ya. Dan pemirsa, sekali lagi saya ingatkan bila Anda yang berkonsultasi mengenai kelainan darah anemia, bisa langsung menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @i_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Terlebih dahulu kita saksikan info manfaat buncis untuk tubuh. Pemirsa Dunia Sehat, buncis merupakan jenis sayur polong-polongan yang memiliki rasa manis dan berair bila dikonsumsi dalam berbagai bentuk menu masakan. Selain itu, buncis juga memiliki kandungan vitamin dan protein yang tinggi, sehingga berkhasiat untuk kesehatan tubuh, dan berikut ini diantaranya. Membasmi racun pada pencernaan. Buncis mengandung serat yang cukup tinggi, sehingga bisa mencegah iritasi pada usus besar. Oleh karena itu, mengkonsumsi buncis sangat bermanfaat untuk kesehatan sistem pencernaan dalam tubuh. Memperkuat tulang. Pada sayur buncis memang mengandung fosfor dan kalsium, yang mana cukup dikenal untuk menguatkan tulang dalam tubuh. Dengan mengkonsumsi sayur buncis secara teratur, maka tulang dalam tubuh akan tetap kuat seiring dengan bertambahnya usia. Jantung sehat. Kandungan nutrisi yang terdapat pada buncis mampu menjadikan kondisi jantung Anda tetap sehat. Hal tersebut karena buncis sendiri mengandung serat, potasium, asam folat yang dapat mencegah komplikasi jantung dalam tubuh. Melancarkan sirkulasi darah. Kandungan zat besi yang terdapat pada buncis memang sangat baik untuk melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh. Hal ini karena kandungan zat besi yang terdapat pada sayur buncis akan bisa meningkatkan produksi hemoglobin yang berguna untuk menjadikan darah lebih banyak dalam mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Baik untuk penderita diabetes. Kemampuan buncis ini memang sangat baik dikonsumsi bagi penderita diabetes karena kandungan indeks glikemik yang ada di dalamnya cukup sehat. Bila dikonsumsi bagi seseorang yang terkena diabetes, bahkan kandungan glikonutrien yang ada pada sayur buncis mampu mengontrol kadar gula darah agar tetap dalam kondisi normal. Baik bagi ibu hamil. Dalam sayur buncis terdapat kandungan asam folat yang berguna untuk mencegah bayi lahir dalam kondisi cacat. Bahkan vitamin K pada buncis memang bisa meningkatkan perkembangan pada janin. Sehingga pada ibu hamil, sayuran yang satu ini sangat baik untuk dikonsumsi yang nantinya akan mendukung terhadap masa kehamilan. Pikiran lebih tenang. Sayuran yang satu ini memiliki hipoglikemik yang mampu menenangkan saraf. Selain itu, buncis dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan pada mental Anda. Dengan begitu, pikiran akan menjadi lebih tenang dan mudah terkendali. Anda masih menyaksikan Dunia Sehat pemirsa, dan saya ingatkan lagi kalau Anda ingin berkonsultasi mengenai kelainan darah anemia, bisa langsung menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @i_tv dengan hashtag Dunia Sehat. Kita lanjut lagi obrolan kami dengan Dr. Ayu Mada Prahara, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Medika BSD. Kita langsung aja dokter ya. Nah dokter, ini kita sudah membahas mengenai anemianya. Berarti pemeriksaan apa saja dokter dilakukan terkait penyakit anemia dan juga penyakit kelainan darah lainnya? Dimulai dari pemeriksaan laboratorium. Jadi pemeriksaannya yang periksa ya darah lengkap, jumlah sel-sel darahnya, kemudian kita sebut indeks eritrosit, gambaran darah hapus, dimana kemudian dihitung sel-sel mudanya, apakah pada gambaran darah hapus itu ada sel-sel muda atau bentuk-bentuk sel darah merah yang tidak normal gitu, ada sel sabit kah, ada target sel kah gitu. Kemudian
pemeriksaan feses juga kita perlukan kalau kita curiga. Oh, feses juga ya? Ya, kalau kita curiga ada pendarahan di lambung atau di usus saluran cerna. Kemudian ya kalau kita curiga ada masalah di kandung kencingnya gitu ya, kita curiga ada pendarahan ya kita periksa juga urinnya. Kemudian pemeriksaan yang lainnya sebetulnya sesuai dengan apa yang kita temukan kita curigai dari pemeriksaan awal. Bila kita curiga ada infeksi paru-paru ya kita lakukan pemeriksaan ronsen dada. Kalau kita curiga ada masalah di perutnya, di abdomen, itu apakah ada tumor kah atau pembesaran liver atau pembesaran limpa yang berkaitan dengan keadaan anemia, kita lakukan pemeriksaan USG abdomen. Oke, berarti ya. Tergantung yang kita rasakan dokter ya? Yang kita temukan pada saat pemeriksaan awal. Baik, dokter kita sudah ada penelpon, kita angkat aja langsung ya. Halo, dengan siapa di mana? Halo? Selamat siang, Ibu, dokter. Siang, dengan siapa? Ini dengan Ibu Feni Medan. Ibu Feni di Medan. Baik, Ibu langsung pertanyaannya. Ini saya pertanyaannya nyimpang dari yang sekarang ini, Mbak. Soal penyakit herpes itu, Mbak. Penyakit herpes. Ya. Bukan tentang anemia ya. Iya, nggak apa-apa dokter ya? Iya, bagaimana? Ya. Bisa ya, dok ya. Soalnya ini kebetulan saya lagi sakit ini, Mbak, dokter. Oh, iya. Oke, dokter. Gimana? Nggak apa-apa dijawab Nggak ya? apa-apa. Oke, bagaimana pertanyaannya? Gini, ini udah sembuh, udah kering, tapi masih sakit, dok. Oh, iya. Jadi makan obat apa atau obat oles gitu, dok? Oke, baik dokter. Akan coba dijawab dokter ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Dokter nggak apa-apa menyimpang sedikit nih menyimpang dokter. ya. Karena lagi sakit ya kita coba bantu aja Ya, dokter ya. Ya, jadi, Bagaimana dokter? Kalau herpes zoster itu kan penyebabnya karena virus. Dia menyerang ke dalam sel saraf kita. Jadi walaupun lesi atau kelainan kulit yang ditimbulkannya berupa vesikel atau bintil-bintil begitu sudah menyembuh gitu, sudah mengering, tapi rasa panas, terbakar, nyeri sekali memang itu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan begitu, karena memang virusnya bisa dorman atau tetap tidur di dalam sel saraf kita. Jadi ibu yang diperlukan setelah ibu mungkin sudah mengkonsumsi obat antivirusnya ya, sudah selesai ya. Jadi yang diperlukan selanjutnya adalah obat untuk membantu kerja sel saraf gitu, kemudian vitamin untuk sel saraf. Bahkan kadang-kadang karena memang nyeri yang dirasakan demikian mengganggu kualitas tidur, kualitas kegiatan aktivitas sehari-hari, kita bisa berikan juga obat antidepresan. Oke, kalau gitu dokter. Nah, Ibu Feni, semoga tadi membantu ya Ibu Feni. Dan untuk pemirsa saya ingatkan kembali bahwa hari ini kami sedang membahas mengenai kelainan darah anemia. Ada angkat telepon lagi dokter ya? Masih ada penelpon lagi. Halo, dengan siapa di mana? Halo? Oke dokter, mungkin belum tersambung nih, nggak apa-apa. Dokter tadi belum terjawab nih ya, biasanya pengobatan apa saja yang akan diberikan dokter ketika seseorang terkena penyakit kelainan darah anemia? Ya, jadi pengobatan juga berdasarkan penyebab dari anemianya. Jika anemianya karena kekurangan zat besi, suplementasi zat besi atau asam folat atau vitamin B12 gitu ya. Bila karena perdarahan, kita atasi perdarahannya. Jadi misalnya karena tukak lambung, pengobatan tukak lambungnya. Kemudian menurunkan asam lambungnya gitu. Kemudian apabila karena jumlah dari sel darah yang memang kurang diproduksi oleh sumsum tulang, misalnya pada anemia aplastik, ya diberikan obat-obat untuk merangsang pembentukan sel-sel darah, ya gitu. Kemudian apabila karena faktor kelainan genetik atau karena kelainan autoimun yang diberikan untuk mengatasi imunitas tubuhnya. Oke, Ya. nah berarti dokter apakah anemia ini bisa sembuh total ya dokter? Sembuh total pun juga tergantung. Tadi yang kalau misalnya karena anemia defisiensi atau perdarahan atau karena penyakit kronik mungkin bisa sembuh total setelah penyakit yang mendasarinya atau kekurangan defisiensi yang mendasarinya kita koreksi. Tapi yang karena genetik, faktor genetik
mungkin ini yang masih sulit. Ya kan, Mbak? Ya. Oke, dokter. Sudah tersambung nih dokter ternyata ya. Halo, dengan siapa di mana? Siang. Selamat siang, Ibu. Iya, saya dengan Yuli di Jakarta. Ibu Yuri Jakarta, oke. Dokter, saya mau menanyakan untuk menstruasi saya kan waktunya tidak teratur, dan ketika menstruasi saya datang itu berlebihan, dokter. Dan karena saya takut, akhirnya saya minum obat penambah darah. Tapi kalau saya minum obat penambah darah, itu efek sampingnya pasti saya selalu ngantuk. Apakah itu termasuk anemia, dokter? Oke. Dokter ada yang bertanyakan, dokter? Udah sih. Ke Bu Yuli, baik. Kita akan coba jawab. Ya. Bagaimana dokter? Jadi dia termasuk menstruasi, anemianya ya? karena anemia perdarahan, karena haidnya yang memanjang dan jumlahnya banyak. Nah, jadi yang harus perlu konsultasi ke dokter kandungan lebih tepatnya untuk mengidentifikasi apa sih penyebab kelainan haidnya yang memanjang dan lebih lama. Apakah ada hiperplasia endometrium, kelainan pada jaringan rahimnya sehingga produksinya berlebihan gitu. Jadi tidak tepat sih sebetulnya kalau hanya konsumsi penambah darah tanpa konsultasi ke dokter kandungan. Mungkin dokter kandungan akan intervensi mengatur lagi hormonnya bagaimana supaya mengatur haidnya supaya tidak berkepanjangan. Tapi dokter, kenapa ketika dia meminum suplemen untuk menambah darah malah ngantuk, dokter? Biasanya efeknya sih bukan mengantuk tapi mual, kemudian obstipasi sulit buang air besar, kemudian perubahan feses yang lebih gelap dari biasanya. Itu yang biasanya sering terjadi ya. Oke, berarti itu bukan karena penambah darah anemianya tadi, mungkin ya? Pengantuknya justru karena anemianya ya. Kalau anemia kan jadi lebih tadi. sering mengantuk, lebih lemah gitu. Oke, berarti memang harus diceknya ke dokter kandungan terlebih dahulu, Ke dokter ya? kandungan untuk mengetahui dengan jelas apa penyebab perdarahannya, haidnya yang memanjang, kemudian diterapi. Oke. Biasanya terapi hormonal. Terapi hormonal, ya. Baik, Ibu Juli, mungkin yang pertama dilakukan adalah coba untuk berkonsultasi ke dokter kandungan, ya, agar dilihat dulu kenapa hormonalnya seperti apa, baru mungkin nanti bisa ditindaklanjuti terlebih dahulu. Begitu ya, dokter, ya. Oke, nah dokter, tadi aku sempat tanya kan benar-benar bisa sembuh total atau enggak sih? Ya, kalau misalkan kalau yang keturunan kan dokter bilang mungkin agak sulit nih. Tapi kalau misalkan dia memang karena tadi terganggu gitu pencernaannya, ada pendarahan di dalam organ tubuhnya, lalu diobati, apa bisa sembuh total, dokter? Atau malah akan nanti mengalami hal Jadi tertentu? kalau misalnya penyakit yang mendasarinya sudah teratasi, ya anemianya juga akan teratasi. Oke, Gitu. jadi masih bisa, dokter, Masih ya? Jadi bisa. itu tidak akan timbul tenggelam gitu ya, dokter, ya, Enggak, penyakitnya, ya? Oke, jadi kalau misalkan Anda tadi terkena penyakitnya bukan karena keturunan, akan bisa disembuhkan secara total, gitu, dokter, ya. Baik, kita beri sejenak ya, dokter, ya. Dan pemirsa, saya ingatkan kembali untuk Anda ingin berkonsultasi mengenai kelainan darah anemia, bisa langsung menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @i_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Mari kita saksikan terlebih dahulu gejala atau ciri-ciri anemia. Tips kesehatan, gejala atau ciri-ciri anemia. Sakit kepala, lemah dan mudah lelah, mudah mengantuk, tangan dan kaki dingin, nyeri dada, penurunan konsentrasi dan daya ingat. Kembali lagi ke Dunia Sehat, pemirsa, dan sekali kami ingatkan kalau Anda ingin berkonsultasi, ya, bisa menelpon kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @i_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat mengenai kelainan darah anemia. Dan kita lanjut lagi nih obrolan kami dengan Dr. Adi Ayu Mada Prahara, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Medika BSD. Nah, dokter, kalau seseorang terkena anemia, mungkinkah anemia tadi karena keturunan maupun karena tadi organ tubuhnya mungkin ada kelainan gitu ya, dokter, ya? Berarti ini apa yang harus dilakukan nih, dokter, agar menjaga anemianya tidak suka kambuh? Ya, jadi
karena anemia ini penting ya, penting komplikasi-komplikasi yang bisa ditimbulkannya juga bisa mengganggu kualitas hidup, akan kelangsungan hidup. Jadi yang penting adalah mengenali tanda dan gejala dari anemia. Kemudian memeriksakan darah ke laboratorium, kemudian konsultasi ke dokter, gitu ya. Kemudian apa yang perlu dilakukan, dikerjakan gitu, ya pola makannya seimbang, ya cukup gizi, cukup nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian hindari zat-zat yang bisa mengurangi penyerapan besi di usus, misalnya apa? Kopi, teh, minuman bersoda, bir, gitu ya. Kemudian supaya apa lagi? Tetap lagi sehat ya dokter Iya, ya. Oke baik. Kita ada telepon lagi nih dokter, kita akan langsung angkat teleponnya. Halo, dengan siapa di mana? Dari Ibu Rani di Depok, Bu. Ibu Rani di Depok, baik. Ibu pertanyaannya? Iya. Maaf saya mau nanya ya dok. Ya. Ini saya tuh hemoglobin saya ini selalu rendah. 4 tahun ini saya udah transfusi darah 2 kali. Yang pertama itu udah 2 tahun yang lalu. Terus yang kedua nih sebulan yang lalu. Terakhir keluar dari rumah sakit itu 11,5 hemoglobinnya. Tapi kemarin periksa lagi udah 7,8 gitu dok. Ya. Terus sering sakit dada sebelah kiri sama pinggang tuh sakit banget. Cuman kalau keputihan gitu agak keluar darah-darah gitu dok. Apa itu termasuk anemia atau bukan? Waktu apa Oke, tadi dokter, keluar ada yang darahnya? mau ditanyakan? Iya. Keluar darahnya Udah, tadi aja, saat dok. Saat keputihan dok? keputihan, ada pendarahan dari jalan lahir gitu. Halo, Ibu Iya, Rani? cuman gitu aja dok. Oke, tadi ketika Ibu keputihan, keluar pendarahannya dari jalur rahim ya Ibu ya? Iya. Oke, baik. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi dokter? Sudah gitu aja. Enggak, Terima apakah- kasih dok. Oke. Oke, baik. Terima Waalaikumsalam. kasih. Ya, jadi Ibu Rani tadi ada keluhan perdarahan dari jalan lahir. Betul, ada nyeri juga dokter. Ya, di dadanya. jadi kalau nyeri dadanya, kemudian apalagi tadi sesak ya. Sesak nara, terus Sesak. begitu udah transfusi juga tadi dokter ya, udah 2 kali ya dalam Iya. kurun waktu 2 tahun. Yang terakhir adalah sebulan kemarin. Iya. Nah, itu bagaimana dokter? Nah, jadi kan perlu diketahui dulu ini anemianya kenapa ya? Apakah hanya karena ada perdarahan dari jalan lahirnya? Jadi untuk mengetahui dengan pasti ya perlu konsultasi ke dokter kandungan untuk mengetahui kelainan apa yang menyebabkan perdarahan dari jalan lahirnya. Kemudian pasti akan diberikan terapi tata laksana selanjutnya oleh dokter kandungan. Tapi mungkin perlu dilihat juga apakah ada kelainan anemia yang lain, ya. Jadi tergantung pemeriksaan lab dasarnya bagaimana. Ya, apakah ada curiga anemia karena penyakit yang lain, misalnya anemia defisiensi kah? Tadi bayangan saya kemungkinan karena talasemia, ya, karena pada wanita gitu kan, kemudian memerlukan sampai transfusi. Kemungkinan besar menurut saya sih karena talasemia, nggak tahu kecuali kalau misalnya perdarahan dari jalan lahirnya demikian banyak ya sehingga dan lama beberapa 2 tahun gitu kan. Jadi ada 2 kemungkinan intinya untuk Bu Rani. Kemungkinan karena ada anemia perdarahan atau memang ada kelainan di darahnya. Di darahnya. Kelainan Berarti di solusinya darahnya. bagaimana dokter? Ya, konsultasi lagi dengan dokter penyakit dalam, dokter obgyn ya. Jadi untuk mengetahui dengan jelas apa penyebab anemianya ini. Oke, Ya. baik. Berarti Ibu Rani tolong diperhatikan lagi untuk memeriksakan lagi ke dokter. Ini anemia termasuk anemia yang seperti apa dokter ya? Ya. Kelainan darahnya seperti apa? Ya. Dan mungkin bisa diberikan nanti penanganan tepat oleh dokter yang bersangkutan gitu ya dokter ya. Nah dokter, kalau misalkan anemia yang tadi soal keturunan itu kan tidak bisa disembuhkan nih dokter. Paling tidak bagaimana ya dokter caranya agar mungkin nih nanti dia bisa menghambat gitu loh dokter agar tidak terkena lagi di keturunan yang berikutnya. Jadi maksudnya untuk mencegah ya, jangan sampai. Betul. Jadi penting sekali untuk pasien-pasien yang mengalami kelainan darah karena faktor genetik ya, misalnya talasemia. Jadi ada konseling pre-merit ya, pra pernikahan sebaiknya konseling dulu untuk mengetahui apakah calon suaminya, calon pasangannya juga mengalami kelainan darah. Itu karena memang bila kedua orang tua mengalami kelainan darah maka resikonya 50%
mengalami thalassemia, yang 50% lagi enggak, jadi cukup besar risikonya. Oh, jadi cukup besar resikonya ya dokter ya. Jadi udah pasti kalau orang tuanya terkena anemia, berarti sudah pasti anaknya akan terkena anemia. Seperti itu dokter. 50% kemungkinan. 50% ya, berarti cukup banyak ya dokter banyak, ya. ya. Oke, dokter, nah ini kalau pola hidup untuk orang-orang yang mungkin terkena anemia harus bagaimana? Apa harus banyak istirahat atau justru harus banyak olahraga atau bagaimana dokter? Ya, jadi tadi ya kebutuhan kalori, nutrisi, gizi yang seimbang, yang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian jaga juga kebugaran fisik gitu. Jadi tidak juga harus banyak istirahat terus. Jadi latihan fisik tetap diperlukan dengan batasan-batasan tertentu. Kemudian juga menghindari stres yang berlebihan, kelelahan fisik maupun psikis. Jadi itu kan merupakan stresor juga bagi tubuh kita. Nah, itu pun perlu dijaga. Oke, nah bagi dok, terakhir nih tips ya dokter dan saran yang terkait dengan anemia hari ini dokter. Ya, jadi perlu kita kenali gejala dan tanda dari anemia, kemudian lakukan pemeriksaan darah dan konsultasi ke dokter, kemudian mendapatkan terapi yang adekuat supaya anemia teratasi. Oke. Kemudian jaga pola hidup sehat supaya tidak gampang kambuh anemianya, gitu kan? Gitu ya. Baik dokter, terima kasih dokter ya. Sama-sama. Dan pemirsa, itu dia tadi ya perbincangan kami mengenai anemia, dan untuk itu pemirsa selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa kalau Anda mungkin memang terkena penyakit anemia atau terdapat tanda-tanda penyakit anemia, bisa langsung saja diperiksakan ya ke dokter, ataupun Anda harus menjaga pola hidup Anda dengan makan makanan yang bergizi pastinya ya, dan juga berolahraga yang teratur, dan pastinya dikurangi tingkat stresnya. Dan pemirsa, saya ingatkan kembali kalau Anda ingin memberikan kritik dan saran bisa langsung ke nomor SMS di nomor 0889 8100 5000. Sekali lagi 0889 8100 5000, atau bisa bergabung di Facebook Dunia Sehat TAI TV, atau bisa melalui Twitter di @TAI_TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita tunggu lagi topik-topik yang akan kita bahas besok hari pastinya ya pemirsa. Kalau gitu saya Wulan Juleni harus pamit. Jangan saksikan terus Dunia Sehat berikutnya, dan pastinya salam sehat.